Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kembali lagi kita melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga anak-anakku tetap bersemangat menuntut ilmu, bersemangat belajar agama. Karena dengan belajar agama insya Allah anak-anakku akan bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita semua sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita terus kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai, kita akan awali dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kebaikan-kebaikannya atau pahalanya kepada seluruh guru-guru kita yang berjasa mendirikan dan mengembangkan DDI. Dan juga tak lupa kita niatkan kebaikan surat Al-Fatihah atau pahala surat Al-Fatihah kepada pengarang atau penyusun kitab-kitab yang kita pelajari di pondok pesantren ini. Mari kita mulai. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan insya Allah, apa yang kita pelajari Allah akan berikan pemahaman kepada kita
dan selanjutnya insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari anak-anakku kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, sebelum kita lanjutkan ta'lim kita, saya kasih kesempatan anak-anakku kalau ada silakan dinyalakan audionya lalu bertanya yang mau, yang ada pertanyaannya. Saya sudah kasih kesempatan 1 minggu untuk menyiapkan pertanyaan ditulis. Kalau ada ya, kalau ada. Ada tidak? Ustaz, ada Ustaz. Ya, silakan. Najwa ya? Ya Ustaz. Ya, silakan Najwa. Ustaz mau tanya hukumnya menggambar orang apa Ustaz? Iya, bagus sekali ya. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya nih. Bagaimana hukumnya menggambar orang? Saya tanya dulu, ini orangnya utuh atau tidak, Najwa? Utuh Ustaz. Utuh orangnya atau sepotong saja? Ada yang utuh, ada yang cuma sampai kepala Ustaz. Oh, begini. Kalau tidak utuh itu tidak apa-apa. Ya. Jadi yang menjadi masalah kalau menggambar makhluk hidup, ya makhluk hidup bukan hanya manusia, bukan hanya orang, termasuk binatang. Kalau utuh, sempurna gambar makhluknya, makhluk hidupnya, atau sempurna gambar manusianya, ya maka menurut hadis itu tidak boleh. Ya, sekalipun ulama berbeda pendapat, tapi yang jelas secara teks hadis itu menyatakan bahwa apabila kita menggambar makhluk hidup yang utuh, maka nanti di yaumil akhir akan disuruh oleh Allah untuk membangkitkan yang ia gambar itu, disuruh hidupkan. Oh, kira-kira bisa kalian hidupkan apa yang kalian gambar nanti. Misalnya kalian gambar kucing, misalnya tuh kucing utuh, itu tidak semuanya tergambar. Maka nanti disuruh hidupkan nanti kucing itu. Nah, jadi kalau mau gambar, ya sepotong saja, misalnya kepalanya saja, ya. Jadi amannya itu kalau menggambar, ya lebih baik gambar-gambar makhluk yang tidak hidup lah. Ya, pemandangan-pemandangan, atau gambar mobil, gambar pesawat, gambar helikopter, itu tidak ada hukumnya itu. Begitu Najwa ya. Jadi kalau masih sepotong tidak apa-apa. Apalagi misalnya kalau itu tugas menggambar binatang misalnya, tapi tugas dari
ustaz, ustazah, jangan kasih utuh. Ya misalnya tak usah kasih kakinya kah, ya minimal kepalanya dengan badannya misalnya. Yang jelas jangan cuma badannya, ada kepalanya. Ya toh. Nah, ada lagi silakan yang lain. Ada Ustadz. Nah, siapa lagi? Dea. Ini Ustadz, kalau misalnya kita mau tahajud gitu harus tidur dulu kah Ustadz? Bagus ya. Berarti ini tandanya mau niat tahajud ini atau memang sudah dilaksanakan. Jadi tahajud itu sebenarnya memang paling bagus tidur dulu. Ya, tidur dulu. Tapi kalau seandainya tidak tidur baru tahajud juga boleh. Boleh juga. Hanya memang kalau tidur dulu baru tahajud itu lebih baik. Kenapa? Karena kita punya badan ini segar karena sudah tidur. Daripada begadang misalnya nonton televisi sampai jam 1, jam 2 atau main HP atau apa, atau ada acara di rumahnya sampai kemalaman tidak bisa tidur, terus jam 2 mau salat tahajud, sebenarnya boleh, hanya saja saya yakin itu tidak akan maksimal salat tahajudnya. Kenapa? Karena boleh jadi saat itu mengantuk. Ya, siapa tahu sementara salat Allahu Akbar. Toh mengganggu. Sudah kenapa? Karena mengantuk. Coba kalau sudah tidur, ya toh? Sudah tidur, oh enak. Apalagi kalau misalnya tidurnya sampai jam 3 jam 3 bangun, oh lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau jam 3 bangun, ya sholat, ya tunggu sampai subuh. Sholat tahajudnya 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, ya, kalau mampu. Tapi kalau misalnya karena kalian ini masih ya, kategori anak-anak, ya minimal 2 rakaat lah, 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witirnya, atau 3 rakaat witirnya. Jadi boleh 3 rakaat semuanya, boleh 5 rakaat. Nah, tapi kalau waktu subuh masih jauh misalnya, bisa istirahat dulu, bisa tidur dulu. Nanti pesan sama orang tua, Abi, Umi, Bapak, Mama, sebentar kalau subuh dibangunkan, karena ini masih lama subuh, saya sudah tahajud. Jadi kembali tadi pertanyaannya, apakah boleh tahajud, sholat tahajud sebelum tidur? Sebenarnya boleh, akan tetapi yang afdol, ya, yang terbaik tidur dulu baru sholat tahajud. Ya, begitu. Begitu dia ya. Ada Iya, lagi Ustaz. pertanyaannya? Ada Ustadz. Ya, Amanda lagi, silakan. Ustadz, batas sholat duha tuh jam berapa? Bagus. Wah, ini bagus ini ya. Salat tahajud itu batas waktu salat duha itu mulainya dulu ya. Mulainya itu setelah terbit matahari, kira-kira sejengkal kalau kita ukur dari tangan kita, sejengkal kita dari ufuk timur itu kita lihat kalau sejengkal ke atasnya nih itu boleh. Nah, kalau sekarang ini 6:30 itu sudah bisa, atau jam 7 lah, ya. Jam 7 sholat duha. Sampai di mana batasnya? Batasnya itu paling lambat itu setengah jam sebelum duhur. Sekarang ini mungkin sampai 11:30 masih bisa. Ya, masih bisa sampai setengah 12. Jadi diusahakan ya paling tidak setengah jam atau 1 jam sebelum duhur. Itu masih bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih awal tadi ya jam 7. Ya, atau juga sebenarnya paling bagus itu jam 10. Hanya saja kalau waktu-waktu sekolah jam 10 kan waktu belajar tuh. Jadi dikondisikan saja anak-anakku semuanya. Dikondisikan ya sesuai kesempatannya. Jadi kalau anak-anakku mau pagi jam 7 silakan, ya. Jumlahnya itu minimal atau paling kurang 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Maksimalnya
berapa ini? 12 rakaat. Ya, 12 rakaat maksimal. Atau boleh juga 8 ya. Jadi boleh juga 8 rakaat. Ya tergantunglah. Yang jelas diusahakan jangan alpa. Jangan alpa sholat duhanya dalam sehari. Karena sholat duha itu adalah sholat untuk memudahkan rezeki orang tuamu. Jadi anak-anakku semuanya sholat duha itu sebenarnya untuk kemudahan rezeki orang tuanya. Ya, untuk kemudahan rezeki orang tuanya. Ya, nanti kalau anak-anakku sudah dewasa juga, itu untuk rezeki. Dan sebenarnya juga untuk rezeki anak-anakku semuanya. Ya, itu paling bagus sebelum belajar ya. Sebelum belajar, mintalah sama Allah di situ. Minta sama Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya pelajari hari ini ya Allah, saya bisa pahami semua, kemudian saya bisa amalkan. Itu. Ya, sudah hafal doanya, doa salat duhanya. Ya, semuanya. Ya, jadi kalau misalnya belum hafal, ya coba dengarkan ya. Dengarkan kalau mau salat mau doa bahasa Arabnya begini. Dengarkan. Nah, nanti bisa didengar nanti buka nanti di YouTube ya. Ya. Saya mau tanya ya. Saya mau tanya anak-anakku semuanya. Ini kan selama ini saya kirim video YouTube-nya. Coba angkat tangannya yang biasa putar itu, biasa buka. Coba angkat tangannya. Kan saya sudah kirimkan linknya ya. Link YouTube. Ada yang buka? Ada? Dibuka itu ada link. Saya kirim ke ustazah linknya, kemudian saya minta dikirimkan ke kalian semua. Ya, jadi saya minta nanti dibuka sekaligus pengulangan pengajiannya karena di situ diulangi dari awal sampai akhir. Termasuk juga doanya salat duha ini ya. Jadi saya bacakan doanya salat duha, kemudian anak-anakku bisa nanti dilihat di videonya, video YouTube-nya. Ya, jadi saya minta ya saya buka nanti bisa juga dipercepat, mana yang penting diputar videonya bisa dipercepat juga. Ya, dengarkan baik-baik, saya bacakan dulu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini doa singkatnya ya, artinya sebelum memasukkan doa-doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan mesti ada dalam doa. Ya, bismillah, hamdalah, salawat. Kemudian sebelum masuk doa-doa salat duhanya, minta ampunan dulu kepada Allah untuk diri dan orang tua. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu baru masuk doanya. Ya. Allahumma inna duha'a duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal ismata ismatuk. Ya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu ya wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana katsiran fabarikhu. Kemudian bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatik. Kemudian tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Pak Ustaz,
Saya kan tidak tahu bahasa Arabnya, sekalipun nanti saya saya tulis tapi saya tidak bisa hafal. Maka anak-anakku bisa dengan bahasa Indonesianya. Ya, tadi dimulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, apabila rezekiku ada di langit, turunkan. Ya Allah, apabila rezekiku ada di dalam tanah, keluarkan. Ya Allah, jika rezekiku haram, halalkan. Ya Allah, jika rezekiku susah, mudahkan. Ya Allah, jika rezekiku jauh, dekatkan. Ya Allah, jika rezekiku sedikit, perbanyaklah. Ya Allah, jika rezekiku banyak, berkahilah. Ya Allah, terimalah doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ikuti doanya, silakan nanti dibuka di video YouTube-nya. Ya, nanti ustazah yang kirim ke kalian semuanya, mungkin ada grupnya di grup. Coba buka itu, nonton. Ya, sekaligus mengulangi pelajaran apabila ada yang belum dimengerti. Atau paling tidak dalam episode pengajian kali ini, taklim kali ini, doa salat duha lah, itu bisa dipercepat untuk bisa didengarkan. Ya. Sebelum lanjut lagi, mungkin masih ada satu, ada lagi yang mau tanya? Masih ada? Sudah cukup ya. Jadi saya minta lagi untuk minggu depannya, hari Senin yang akan datang, tetap saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya anak-anakku semua. Ya, jadi tetap saya tunggu. Kalau misalnya tidak malu-malu bertanya langsung, bisa di chatting, kan ada chattingannya toh. Jadi sebelum memulai silakan ketik lebih awal. Ya kan, Ustaz kan 15 menit sebelum dimulai kan Ustaz sudah buka linknya, ya sudah buka. Jadi kesempatan anakku yang sudah masuk ada pertanyaannya diketik saja. Nanti Pak Ustaz yang baca, baru Ustaz yang jawab. Ya, baik anak-anakku sekalian. Sekarang silakan kalian buka kitabnya. Kita akan memulai taklim lanjutan tafsir surat Al-Fatihah. Juga saya share kitabnya. Ya, bisa dilihat di layar HP-nya atau laptopnya. Kalau pakai laptop, bisa juga, yang paling utama lihat di kitabnya sambil menyesuaikannya. Baik, anak-anakku sekalian. Ya, sekarang kita akan lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai mempelajari tafsir surat Al-Fatihah ayat kedua. Ya, ayat kedua, dan bacaan kita baru sampai alallahi. Ya, baru sampai alallahi. Sebelum dilanjut lagi, saya ulangi kembali sedikit ya, terjemahan singkat dari yang kita sudah pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Atau segala puji milik Allah. Jumlatun khabariyatun, ya, adalah kalimat berita. Jadi alhamdulillah ini adalah kalimat berita, pemberitahuan kepada kita. Usida biha, yang dimaksudkan as-sana'u 'alallahi,
sebagai puji-pujian kepada Allah. Ya, sebagai puji-pujian kepada Allah. Nah, sekarang kayaknya sampai di sini ya. Nah, ya. Jadi kita lanjut dulu. Bimatmuniha, atau enggak apa-apa yang belum catat ya. Yang belum catat ya kayaknya sampai di sini. Yang belum catat silakan lihat bimatmuniha. Bimatmuniha yang mengandung arti, bimatmuniha yang mengandung arti atau yang terkandung arti atau yang mengandung arti, bimatmuniha yang mengandung arti ala ala annahu ta'ala, ala annahu ta'ala, ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala malikun, malikun adalah pemilik, malikun adalah pemilik, li jami'il hamdi, malikun sebagai pemilik, li jami'il hamdi terhadap semua puji-pujian, terhadap li jami'il hamdi terhadap semua puji-pujian, terhadap semua puji-pujian, minal khalqi, minal khalqi dari makhluk, dari ucapan makhluk, dari ucapan makhluk, dari ucapan makhluk. Ya, dari ucapan makhluk. Nah, kemudian silakan lagi perhatikan kitabnya. Au mustahiqqun, au mustahiqqun, atau yang lebih berhak, au mustahiqqun, atau yang lebih berhak, atau yang lebih berhak, au mustahiqqun, atau yang lebih berhak, au mustahiqqun, atau yang lebih berhak, li'an, kalau dikasih barisnya dulu, li'an, kemudian maduhu, li'an maduhu, maduhu, atau kalau dibaca maduhu, untuk dipuji, ya, maduhu, untuk dipuji, untuk dipuji. Jadi yang paling berhak untuk dipuji. Jadi saya ulangi, atau mustahiqqun, yang paling berhak, maduhu, untuk dipuji.
tentu yang memuji itu adalah semua makhluk. Semua makhluk termasuk kita. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah penegasan kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, ini hanya penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut kita puji, atau Allah lah yang punya hak untuk dipuji. Ini berarti bahwa kita ini sebagai makhluk, kita ini sebagai manusia, ya, sebagai manusia, siapa saja, bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya yang Islam, tapi orang yang tidak beriman, yang tidak Islam juga, mereka hakikatnya, ya, tidak patut dipuji, karena puji-pujian itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan kita yang kita baca hari ini hanya penguat dari bacaan sebelumnya. Jadi itu saja anak-anakku yang perlu diingat, ya. Yang perlu diingat, setiap saat kita harus puji Allah. Setiap saat, setiap waktu kita harus puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, perbanyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi itu biasakan itu. Ya, biasakan dibaca itu, kan di dalamnya ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku sekalian, wallahu, sekarang lihat yang saya tunjukkan, wallahu dan kata Allah di sini, dan kata Allah ini lillahi, ini sebenarnya Allah, ya, li tambah Allah, jadi sebenarnya dua kata ini. Li, ini yang alhamdulillah, ini yang saya tandai, ya. Saya lihat dulu, ya, kalau bisa dituliskan dulu. Jadi lihat, jadi ini lillahi, ini sebenarnya terdiri dari dua kata ini, ya. Pertama, lihat, pertama li, ya, li, kemudian Allahu. Iya. Sebenarnya aslinya begini. Ya, jelek ini kalau tulis di laptop ini. Allahu. Ya. Li sebenarnya li dan Allahu. Ya, bisa li, Allahu. Nah, tapi kalau digabung menjadi lillahi, jadi Allah. Jadi di sini wallahu, ini bacaan kita, wallahu, kata Allah yang ada di sini, ya, yang ada Allah di sini. Jadi kata Allah, wallahu, kata Allah, alima diketahui, jadi alima diketahui, alima diketahui, alal ma'budi, lihat saya bantu kasih baris, ya, alal
'alal ma'budi ya bihaqqin. Itu. Alima 'alal ma'budi bihaqqin. Diketahui jadi lafaz Allah ini diketahui atau kita semua ketahui 'alal ma'budi bihaqqin adalah zat yang berhak disembah. Adalah zat, jadi 'alal ma'budi bihaqqin adalah zat yang berhak disembah. Adalah zat yang berhak disembah. Adalah zat yang berhak disembah. Ya, jadi ingat anak-anakku sekalian, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Ya, kalau ditanya apanya Allah disembah, zatnya yang Allah disembah. Bagaimana zatnya itu Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh, anak-anakku tidak boleh bertanya, bagaimana itu zatnya Allah? Bagaimana itu bentuknya Allah? Wallah, itu kita tidak boleh. Kenapa? Kita tidak boleh tanya seperti itu, ya, karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Artinya kalau dikatakan bagaimana bentuknya Allah, lalu kita bayangkan, ya. Jadi anak-anakku membayangkan. Jadi anak-anakku membayangkan bagaimana Allah, ya. Oh, enggak boleh. Tidak boleh dibayangkan. Jadi zatnya Allah itu tidak boleh kita pikirkan, tidak boleh dibayangkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah apa yang diciptakan Allah. Jadi yang perlu kita pikirkan ciptaan Allah saja. Misalnya langit, pikirkan. Bulan, bintang, matahari, pesawat, pokoknya semua ciptaan Allah itu kita disuruh untuk memikirkan, berpikir. Sekalipun misalnya anak-anakku membayangkan misalnya mobil model apa yang belum ada sekarang. Anak-anakku bisa membayangkan nanti kalau misalnya ada mobil begini bentuknya. Mungkin ada mobil bisa diperkecil. Jadi kalau misalnya di Jayapura kita punya mobil, kemudian kita mau ke Makassar, kasih kecil dulu, kasih masuk di tas dulu. Baru sampai di Makassar jadi besar lagi. Nah, bisa dibayangkan begitu. Bisa. Dan tidak menutup kemungkinan, siapa tahu ada begitu toh. Ya, sekalipun sekarang masih menghayal. Ya, seperti Doraemon misalnya, di dadanya itu apa saja bisa keluar, mau apa. Nobita minta begini, kasih keluar. Ya, bisa kita bayangkan begitu, bisa. Tapi kata Nabi, wala tafakkaru fi zatillah. Tapi jangan dipikirkan bentuknya Allah itu bagaimana, haram hukumnya. Ya. Ya. Jadi memang kita disuruh menyembah zatnya Allah, tapi kita tidak boleh membayangkan zatnya Allah itu begini, tidak boleh. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang menyamai. Ya. Tidak satupun yang menyamai. Jangankan menyamai, apapun yang terlintas di pikiran anak-anakku, itu tidak seperti itu Allah. Ya. Tapi insya Allah, kalau anak-anakku tetap istiqomah, belajar agama, jadi anak soleh, jadi anak soleha, ya, jadi anak soleha,
Ya, kalau saya bilang tadi anak soleh itu saya punya anak itu Ahmad Abrar. Ya. Jadi saya punya anak ada 2 itu ya. Namanya Ahmad Abrar Al-Hafiz. Sekarang ini sudah hafal 7 juz. Oh, luar biasa tuh. Ya sudah. Yang kedua Siti Munawwar Al-Badriyah, sekarang sudah hafal 8 juz. Nah, anak-anakku semuanya bisa ikuti nanti itu ya. Ya, sudah bisa ikuti. Jadi Pak Ustaz berdoa semoga kedua anakku ini jadi soleh, saya punya 2 putra-putri. Anak-anakku juga semuanya santri DDI, semuanya khususnya putri, semoga saya doakan mudah-mudahan jadi anak solehah. Ya, mudah-mudahan jadi anak solehah. Jadi anak-anakku sekalian, kita kembali lagi ya, pelajaran kita. Ya, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ini terakhir. Rabbil alamin. Ya, ini satuan ini. Ini satu kata ini. Rabbil alamin. Ini sambungan dari alhamdulillahi. Jadi alhamdulillahi. Ini Rabbil alamin. Tuhan pemelihara alam. Rabbil alamin. Ya, kalau mau saya tuliskan lagi ya barisnya ini. Rabbil alamina. Jadi kalau tulisannya Rabbil alamina. Ya. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tulisannya. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa him? Karena kewakaf. Ya, karena berhenti. Jadi setiap berhenti, maka ini ujungnya disukunkan. Sama juga dengan ini. Ya, Rabbil alamin. Disukunkan. Tapi tulisannya Rabbil alamina. Begitu. Rabbil alamin. Jadi artinya Tuhan pemelihara alam. Jadi Rabbi itu artinya Tuhan pemelihara. Ya. Ya, Tuhan pemelihara. Jadi anak-anakku, kalau misalnya anak-anakku berdoa, Rabbi, ya, Rabbi ghafirli, Rabbi. Ya, secara tidak langsung anak-anakku mau, ya Allah pelihara saya. Ya Allah, bukan. Rabbi, ya Allah, engkau yang telah memelihara saya, ya Allah. Itu. Jadi pengakuan. Jadi ketika kita berdoa, Rabbi ghafirli, ya Tuhanku yang telah memelihara saya. Ampuni segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Jadi Rabbi itu adalah Tuhan pemelihara. Alamin, seluruh alam. Jadi alam ini bukan hanya alam dunia, tapi semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti kita dalam perjalanan kehidupan kita ini mulai dari alam arwah. Ya. Jadi ada namanya alam arwah. Nah, kemudian ada juga kemudian ada alam rahim. Ya. Setelah di alam arwah kita ke alam rahim. Ya. Setelah alam rahim baru ke alam dunia. Nah, jadi semuanya ini, jadi alam ini mencakup semua alam. Kalau perjalanan kita mulai dari alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia. Setelah alam dunia apa? Alam kubur. Setelah itu alam akhirat. Jadi 5 alam ya yang kita akan lewati sampai sampai di alam akhirat.
surga, insya Allah surga. Neraka itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Anak-anakku sekalian, saya kira inilah kajian kita pada sore hari ini. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita belajar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini insya Allah ya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesankan kembali seperti biasanya, silakan anak-anakku siapkan pertanyaannya ya. Seperti tadi bagus ya. Sekalipun tidak ada hubungannya dengan materi, tidak apa-apa. Apapun yang mau ditanyakan. Ya, yang penting jangan minta nomor rekening. Ya, jangan tanya, Pak Ustaz, saya mau tanya, apa nomor rekening tak berapakah? Jangan itu. Ya, main-main ya, main-main di Pak Ustaz. Ya, jadi tanya apa saja. Ya, siapa tahu juga pertanyaan titipan dari orang tuamu. Tanya, itu Pak Ustaz Nur itu kalau pengajian tafsir dia kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin Bapak, Mama, Abi, Umi ada pertanyaannya, nanti saya tanya sama Pak Ustaz. Bisa juga begitu ya? Bisa titip pertanyaan. Tapi kalau anak-anakku punya pertanyaan sendiri, ya disilakan ya. Semoga anak-anakku semuanya, ya mulai dari Ari Dharma, Selsia, Aisyah, Nur Humaira, Arinda, Adenia, Indri, Rendina, Zaira, Najwa, Dea, Nurul, Mutia, Oktavia, siapa nih? Quensha, Yora. Ya keren-keren ini. Nur Arifa, Amanda, Zalfa, Mutiara, Putri Sabrina, Nazwa. Ada Najwa, ada Nazwa. Isnaini Zahwa. Tidak ada mukanya di sini, tidak kelihatan. Anissa Lutfia. Tidak kelihatan juga mukanya. Oh, baru. Oh, Windy. Ya. Kemudian Isnaini. Windy tadi ya. Isnaini tidak ada. Oke, tidak kelihatan videonya. Baik, saya kira demikian ya. Sekali lagi ya. Jadi siapkan pertanyaannya. Yang malu-malu bertanya langsung silakan di chat. Di-chatin saja. Sebelum dimulai silakan di chat, nanti Pak Ustaz yang baca. Anak-anakku sekalian, demikian mari kita tutup sama-sama membaca alhamdulillah dulu, kemudian doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.